Film dibuka di negara Jepang, tepatnya di Osaka, dan kita akan diperlihatkan sebuah truk berwarna pink tengah menuju ke suatu daerah. Di dalam mobil itu, ternyata ada seorang wanita bernama Kate. Diketahui Kate ini adalah seorang pemuda bayaran yang sangat ahli menggunakan sniper. Saat itu, Kate ditemani oleh temannya yang bernama Ferric. Selama 13 tahun Kate menjadi pembunuh bayaran, tidak pernah sekalipun ia gagal dalam menjalankan misi, dan ia juga cukup disegani di kalangan mafia. Diketahui misi Kate kali ini adalah menghabisi ketua Yakuza dan juga wakilnya. Setelah truk itu sampai di lokasi, Kate langsung turun dan dihadapkan dengan dua orang anak buah Yakuza. Kate pura-pura bertanya sesuatu, namun tiba-tiba setelah menghabisi dua orang tersebut, Kate naik ke atas untuk menemukan spot menembak. Kate yang sudah bersiap di posisi akhirnya melihat wakil ketua Yakuza yang baru saja turun dari mobil. Sayangnya targetnya itu malah membawa anak perempuan yang bernama Annie, sehingga Kate ragu untuk menembak. Kate pada dasarnya tidak mau menghabisi seseorang di hadapan anaknya sendiri. Namun karena operatornya terus mendesak, pada akhirnya Kate pun terpaksa melakukan aksinya dengan menghabisi si wakil ketua Yakuza di hadapan anaknya sendiri. Sementara itu, di mobil yang ada di sebelahnya, sang ketua Yakuza hanya bisa meratapi wakilnya yang sudah tewas. Diketahui kalau wakilnya tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Merasa keadaan sudah kacau, sang ketua Yakuza pun memilih untuk pergi meninggalkan keponakannya. Di balik itu, Kate yang seharusnya menembak sang ketua Yakuza malah termenung karena tidak tega melihat Annie yang terus berteriak histeris di depan jasad ayahnya. Dan pada akhirnya Kate pun memutuskan untuk tidak melanjutkan misi, yaitu memburu sang ketua Yakuza. Adegan selanjutnya beralih ke Tokyo. Setepatnya berbulan-bulan setelah kejadian itu, terlihat Kate sedang jalan-jalan malam untuk berolahraga. Kate tak sengaja melihat sebuah keluarga yang tampak bahagia bersama anak dan suaminya. Saat itu juga Kate langsung berpikir kalau ia juga ingin mempunyai keluarga dan segera pensiun dari pekerjaannya. Kemudian Kate langsung mengutarakan hal tersebut kepada sahabatnya. Ferric mengerti apa yang Kate inginkan, apalagi semenjak kejadian berbulan-bulan yang lalu. Kate seperti selalu merasa bersalah kepada anak yang telah ia habisi, yaitu Annie. Di sini Kate mengatakan kalau sebelum ia pensiun, Kate akan menyelesaikan misinya dengan menghabisi sang ketua Yakuza. Promise I'd finish the job when I will, and then I'm out. Setelah itu, Kate mulai belajar menjadi seorang wanita biasa dengan pergi ke hotel tempat ia menginap. Bersama dengan itu, ada seorang pria tampan bernama Steve mencoba berkenalan dengannya. Mereka saling mengobrol sambil minum hingga pada akhirnya Steve pun mulai bercocok tanam di dalam hotel itu. Setelah enak-enak, Steve membersihkan tubuhnya di dalam toilet, sementara Kate diam-diam memeriksa dompet milik Steven untuk mengetahui di manakah alamat rumah Steven berada. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Kate mendapat pesan dari Ferric untuk segera menghabisi ketua Yakuza di sebuah menara tepat tengah malam. Kita tahu misinya ini adalah misi terakhir Kate sebelum ia benar-benar pensiun dari kerjaannya. Kate segera pamit kepada Steve dengan alasan ada urusan mendadak. Singkat cerita, Kate sampailah di menara itu tepat waktu dengan membawa senjata sniper kesayangannya. Dan ketika sang ketua Yakuza muncul dan Kate sudah bersiap, tiba-tiba Kate mengalami pusing yang membuatnya gagal fokus. Pada akhirnya, Kate gagal menghabisi sang ketua dan tembakannya hanya mengenai lengannya saja. Kate berlari untuk mencoba kembali, namun lagi-lagi tembakannya meleset. Karena sakit kepalanya semakin terasa, Kate pun akhirnya turun untuk melarikan diri. Kate mencuri sebuah mobil lalu bergegas pergi. Sayangnya mobil yang ia curi lampunya bermasalah, yang malah membuat Kate semakin pusing. Ketika Kate menambah kecepatan mobilnya menuju kediaman Ferric, tiba-tiba
Untungnya polisi datang dan segera membawa Kate ke rumah sakit. Adegan berpindah ke masa lalu. Saat itu Kate masih kecil dan ia merupakan seorang yatim piatu yang orang tuanya terbunuh. Kate ditemukan oleh Ferric dan Ferric lah yang mendidik Kate menjadi seorang pembunuh bayaran sampai sehebat sekarang. Kembali ke saat ini dan Kate akhirnya pun sadar dari pingsannya. Dokter yang merawatnya mengatakan kalau Kate telah keracunan zat kimia bernama polonium, yang mana hal itu akan merusak kulit serta organ-organ pentingnya. Kate bertanya apakah ia bisa disembuhkan, namun si dokter menjawab kalau hal itu mustahil. Bahkan dokter memvonis kalau hidup Kate hanya bisa bertahan 24 jam saja. Di sini Kate sadar kalau orang yang telah meracuninya tak lain adalah cinta satu malamnya, yaitu Steve. Steve sebelumnya memberikan minuman kepada Kate yang pastinya sudah dicampuri dengan racun. Kate yang masih ingat dengan alamat rumah Steve, ia pun berencana mendatanginya sekarang juga. Kate diam-diam kabur dari rumah sakit, lalu mencuri sebuah pistol yang dibawa polisi. Kemudian Kate memaksa si dokter memberikan sebuah obat anti nyeri agar ia bisa bertahan walaupun hanya 24 jam saja. Dengan mobil curian, Kate pun pergi ke rumah Steve. Sesampainya di sana, Kate langsung melumpuhkan Steve sambil menodongkan pistolnya ke kepalanya. Di sini Kate bertanya kenapa Steve tega untuk meracuninya. Steve hanya menjawab kalau ia hanya disuruh, dan orang yang menyuruhnya mengatakan kalau obat itu hanyalah obat biasa. Steve sama sekali tidak tahu kalau itu adalah racun. Istri Steve juga ikut bicara kalau orang yang menyuruh Steve adalah salah satu tangan kanan ketua Yakuza yang bernama Sato. Sato selama ini menguasai keluarga Steve dan Santo berjanji akan melepaskan mereka jika Steve melakukan hal tersebut. Steve dan istrinya memohon kepada Kate untuk tidak dihabisi. Kate merasa hal ini bukanlah salahnya Steve. Ia pun akhirnya melepaskan mereka berdua. Setelah itu, Kate menemui Ferric untuk menceritakan semuanya. Di sini, Kate mengatakan kalau ia tetap akan menjalankan misi tersebut. Karena sekarang bukan hanya sebuah misi, melainkan balas dendam. Kate bertanya apakah Ferric tahu di mana tangan kanan ketua Yakuza yang bernama Santo biasa berkumpul. Ferric mengatakan kalau Santo biasanya berkumpul dengan anak buahnya di sebuah panti pijat. Kita tahu Santo adalah orang yang telah menyuruh Steve memberikan racun kepada Kate. Kate kemudian pergi ke minimarket, beli spons dan juga senter untuk membuat alat peredam secara mandiri. Setelah itu Kate langsung mendatangi panti pijat untuk menemui Santo. Sesampainya di sana, Kate menghabisi semua orang lalu bertanya di mana salah satu di antara mereka yang bernama Santo. Ternyata orang yang ada di hadapannya adalah Santo. Kate bertanya kepada Santo kenapa ia meracuninya. Santo mengatakan kalau hal itu hanyalah perintah. Kemudian Kate bertanya, di manakah keberadaan sang ketua Yakuza? Karena Kate sadar kalau yang memerintahkan Santo pastilah sang ketua. Namun karena Santo tidak mau menjawab, inilah nasibnya. Bersamaan dengan itu, anggota Yakuza yang lain pun berdatangan dan Kate segera menyandera satu orang. Namun sayangnya pistolnya bermasalah hingga terjadilah baku hantam yang seru di antara mereka. Setelah Kate berhasil menghabisi mereka semua, tiba-tiba datanglah satu anggota Yakuza yang baru saja dari toilet. Si anggota ini ketakutan. Ia pun mengatakan kalau Annie pasti tahu keberadaan sang ketua Yakuza, mengingat Annie adalah keponakannya. Si anggota juga mengatakan kalau Annie sekarang ada di sebuah konser. Kita tahu Annie merupakan gadis remaja yang dulu ayahnya dihabisi oleh Kate di awal film. Kemudian Kate bergegas ke sana untuk mencari Annie. Kate masih ingat dengan wajah Annie karena sampai saat ini pun Kate sebenarnya masih merasa bersalah kepadanya. Ketika Kate menemukannya, Kate langsung menghabisi para bodyguard Annie lalu membawanya untuk pergi.
Disinilah Kate bertanya mengenai di manakah keberadaan sang ketua Yakuza, dan Annie menjawab kalau ia tidak tahu dan biasanya orang yang mengetahuinya adalah penasehat utama sang ketua Yakuza bernama Renji. Dengan segera Kate menyuruh Annie untuk menghubungi Renji. Setelah tersambung, Kate langsung merebut ponsel Annie lalu mengatakan kalau ia sudah menculik Annie, dan Kate meminta Renji untuk segera menemuinya. Setelah itu, Renji pun mengutus anak buah setianya untuk pergi ke sana. Renji juga malah memerintahkan mereka untuk menghabisi Annie dan juga Kate. Apa alasannya? Kita tidak tahu. Singkat waktu, anak buah kepercayaan Renji datang dan berhadapan langsung dengan Kate. Mereka saling mengeluarkan senjata, namun untungnya Kate lebih cepat. Bersamaan dengan itu, para anak buah Renji pun berdatangan, hingga terjadilah baku hantam dan baku tembak di antara mereka. Di sisi lain, Annie yang sudah disekap Kate di dalam toilet terus berusaha melepaskan diri. Merasa kalah jumlah, Kate pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Annie berhasil melepaskan diri. Ia keluar dari toilet dan bertemu dengan anak buah Renji. Annie mengira kalau dia sudah berhasil selamat. Namun ternyata mereka malah menodongkan senjata kepada Annie. Bersamaan dengan itu, Kate datang dan langsung menghabisi anak buah Renji. Kemudian Kate kabur, namun Annie terus mengikutinya. Kate sempat menyuruh Annie untuk pergi, namun ia tetap ingin ikut bersama dengan Kate. Merasa sudah aman, Kate dan Annie pun duduk bersama untuk beristirahat sejenak. Disinilah Annie mengatakan kalau ia ingin menghabisi sang ketua Yakuza, walaupun Annie ini keponakannya. Namun ia sudah tidak peduli karena semenjak kematian ayahnya dulu, sang ketua Yakuza tidak lagi memperhatikan Annie, dan Annie sendiri belum tahu kalau orang yang telah menghabisi ayahnya adalah Kate di hadapannya. Kemudian Annie menjelaskan untuk menemukan sang ketua, mereka harus lebih dulu menemukan Renji, dan Annie bersedia membawa Kate ke markas Renji. Singkat cerita, Annie masuk ke dalam markas Renji, namun ia hanya bertemu dengan tangan kanan Renji. Di sini Annie bertanya di manakah Renji berada. Si tangan kanan tentu saja tidak mau menjawab. Namun tiba-tiba Kate muncul sambil menodongkan senjata. Kate kembali bertanya mengenai di mana Renji. Namun di suatu kesempatan si tangan kanan berhasil menjatuhkan pistol Kate dan terjadilah baku hantam. Annie mengambil pistol yang terjatuh lalu mencoba menembak si tangan kanan. Sayangnya tembakan tersebut malah mengenai bahu Kate. Si tangan kanan menghajar Annie lalu merebut pistolnya untuk segera menghabisi Kate. Namun dari belakang tiba-tiba Annie melakukan hal ini. Kemudian mereka mencoba menjadi petunjuk mengenai di manakah sekarang Renji berada. Kate menemukan persenjataan di balik lemari, sementara Annie berhasil melacak keberadaan Renji melalui ponsel tangan kanannya. Singkat cerita, Annie menghadang mobil Renji. Dengan menggunakan tangannya, Annie pun menghabisi dua anggota Yakuza yang sedang bersama Renji. Ternyata yang menembak itu adalah Kate. Setelah berhasil memojokkan Renji, Kate bertanya di manakah sang ketua Yakuza dan tidak akan menghabisi Renji jika Renji mau mengatakannya. Renji pun menjawab kalau sang ketua hanya mengatakan kalau ia akan pergi ke tempat keluarganya. Untungnya, Annie tahu tempat keluarga yang dimaksud tersebut. Sebelum pergi, Kate menyempatkan menghajar Renji sampai ia tak sadarkan diri. Ketika hendak menuju ke sana, Kate menghubungi Ferik untuk memberitahukan lokasi sang ketua Yakuza. Kate ingin dijemput oleh Ferik setelah ia menghabisi sang ketua Yakuza karena Kate merasa hidupnya hanya akan bisa bertahan beberapa jam lagi. Kate dan Annie pun kemudian naik taksi hingga akhirnya ia sampai ke tujuan. Sebelum masuk ke sana, Kate meminta Annie untuk segera pergi karena Annie masih muda dan masih bisa hidup normal seperti anak-anak remaja seusianya. Kate pun meminta Annie untuk melupakan semua kejadian yang telah terjadi hari ini. Ketika Kate akan masuk, tiba-tiba tubuhnya melemah, sehingga Kate harus kembali menyuntikkan obat anti nyerinya. Pada akhirnya, Kate bertemu dengan sang ketua Yakuza.
Kate bertanya apakah sang ketua Yakuza masih menyimpan dendam kepada Kate atas kematian adiknya dulu. Sang ketua menjawab kalau ia sudah lama mengikhlaskan adiknya. Apalagi ia tahu kalau Kate hanyalah diperalat. Sang ketua balik bertanya apakah Kate bekerja untuk seseorang yang bernama Ferric. Setelah Kate mengiyakannya, sang ketua mengatakan kalau Ferric adalah partner kerja Renji dan ia sekarang tahu kalau Renji telah mengkhianatinya. Sang ketua juga mengatakan kalau ia tidak pernah menyuruh anak buahnya untuk meracuni Kate, karena ternyata itu adalah ulah dari Renji atas izin Ferric. Di sini sang ketua menyuruh Kate untuk segera menghabisinya saja, karena ia menganggap kalau Renji sudah menang. Di luar rumah, Annie yang masih belum pergi tiba-tiba didatangi oleh Ferric. Ferric memberitahukan Annie kalau orang yang telah menghabisi ayahnya adalah Kate. Ferric juga akan menjadikan Annie seorang pembunuh bayaran di masa akan datang seperti Kate dulu. Ketika berbincang, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang artinya Kate sudah menghabisi sang ketua Yakuza. Kate pun keluar dan bertemu dengan Ferric dan juga Annie. Kate meminta Annie untuk tenang dan ia juga melarang Annie ikut bersama Ferric. Namun Annie yang sudah dikuasai amarah dengan tega menembak Kate hingga ia tak sadarkan diri. Annie tetap memutuskan untuk ikut bersama Ferric. Setelah mereka pergi, ternyata Kate masih hidup karena tembakan Annie tadi hanyalah mengenai bahunya. Tak lama datanglah sang ketua Yakuza memberikan obat yang dijatuhkan oleh Kate. Rupanya Kate tidak jadi menghabisi sang ketua karena mereka sepakat akan memburu Renji dan juga Ferric. Di balik itu, Ferric membawa Annie ke kediaman Renji. Ferric mengatakan kalau ia akan merawat Annie seperti dulu ia merawat Kate. Di sini Ferric juga memberikan selamat kepada Renji karena sekarang Renji sudah sepenuhnya menjadi ketua Yakuza. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya sang ketua masihlah hidup. Di sisi lain, Kate dan sang ketua sedang bergegas ke kediaman Renji. Sesampainya di sana, ternyata yang datang bukan hanya mereka berdua, melainkan dengan para anak buah sang ketua yang masih setia kepadanya. Mereka segera mengacak-ngacak markas Renji dan menghabisi semua pengkhianat yang berpihak kepada Renji, termasuk para anak buah Renji. Ferric yang menyadari penyerangan tersebut, ia pun menyuruh Renji untuk menyelesaikan masalah ini. Di suatu kesempatan, akhirnya sang ketua berhasil memojokkan Renji. Di sini ia menantang Renji berduel dengan pedang katana. Jika Renji berhasil menang, maka Renji berhak menjadi ketua Yakuza. Mendengar hal itu, Renji dibuat senang, mengingat ia jauh lebih muda dan lebih kuat ketimbang sang ketua. Namun ternyata sang ketua dapat dengan mudah menghabisi Renji. Di balik itu, Kate terus berjuang mencari Annie dengan melawan para anak buah Ferric. Annie sempat tertembak di kakinya, namun ia berhasil bangkit hingga mampu menghabisi semua anak buah Ferric dan Renji. Pada akhirnya, Kate menemukan Annie yang sekarang sedang disandra oleh Ferric. Ferric mengatakan kalau ia meminta maaf telah mengkhianati Kate. Namun, Kate memang layak dikorbankan sebagai bentuk balas budi kepada Ferric, karena dulu ia yang telah merawatnya. Di sini, Ferric juga memberitahu kalau orang yang dulu menghabisi kedua orang tua Kate adalah Ferric. Kemudian mereka saling beradu tembak. Ferric pun tewas di tempat, sementara Kate hanya terkena tembakan di bagian perutnya. Setelah itu, Annie membawa Kate berjalan keluar. Namun Kate yang merasa tidak akan bisa bertahan lama, ia pun meminta Annie untuk membaringkannya. Di sini Kate meminta maaf karena dulu telah menghabisi ayah Annie, dan Annie pun memaafkannya. Karena Annie tahu kalau Kate hanyalah diperalat sebelum meninggal. Kate mengatakan kalau sang ketua sudah berjanji kepada Kate akan merawat Annie dengan sangat baik.